Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Febriati Salim dari tingkat 3B. Saya akan menjelaskan materi defisiensi pengetahuan tentang penyakit pada klien kehamilan resiko tinggi. Tujuan yang pertama yaitu menggambarkan pengkajian keperawatan dengan teorinya sebagai berikut. Kasus yang didapat dari data subjektif, Nyonya R mengatakan belum mengetahui apa arti dari kehamilan resiko tinggi, tidak tahu apakah kehamilan resiko tinggi dapat dicegah atau tidak, belum memeriksakan kehamilannya, mengatakan sebelumnya tidak pernah berpikir bahwa usia di atas 35 tahun merupakan termasuk kehamilan resiko tinggi. Data objektif, saat dilakukan pengajian, saya bertanya apakah Nyonya R memiliki riwayat kesulitan pada saat persalinan yang lalu. Nyonya R menjawab tidak memiliki. Pembahasannya, dalam pengajian ditemukan Nyonya R belum melakukan pemeriksaan kandungan yang ketiga. Maka dari itu, Nyonya R tidak mengetahui tentang kehamilan resiko tinggi, serta akibatnya untuk diri sendiri. Kesimpulan yang didapat, pasien kurang berperilaku tepat karena belum memeriksakan kandungannya, pasien kurang paham tentang kehamilan resiko tinggi. Tujuan yang kedua, menggambarkan diagnosa keperawatan, dengan teorinya sebagai berikut. Kasus yang didapat, peneliti merencanakan 2 kali kunjungan, yaitu mulai pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2020 dengan diagnosa defisiensi pengetahuan. Data subjektif, Nyonya R mengatakan belum periksa rutin. Data objektif, Nyonya R sangat antusias dan kooperatif. Pembahasannya, oleh karena itu, dalam perumusan diagnosa tidak ditemukan adanya kesenjangan karena sudah sesuai dengan pendapat dari Nanda 2018, batasan karakteristik dari defisiensi pengetahuan, yaitu perilaku tidak tepat dan kurang pengetahuan. Kesimpulan yang didapat, diagnosa defisiensi pengetahuan tepat dilakukan pada pasien kehamilan resiko tinggi yang menunjukkan bahwa pasien belum mengetahui tentang kehamilan resiko tinggi, serta dampak buruknya. Yang ketiga, tujuannya menggambarkan perencanaan keperawatan dengan teorinya sebagai berikut. Dengan kasus, dalam perbincangan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apakah sudah mengetahui tentang kehamilan resiko tinggi, lalu klien menjawab tidak tahu. Oleh karena itu, penulis melakukan perencanaan dengan melakukan pengkajian kesehatan pada klien tentang kehamilan resiko tinggi. Pembahasannya, perencanaan dilakukan oleh penulis sesuai dengan diagnosa keperawatan, yaitu defisiensi pengetahuan pada kehamilan resiko tinggi. Tujuan intervensi yang telah dirumuskan untuk meningkatkan manajemen kesehatan keluarga dengan melakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan leaflet. Kesimpulannya, fokus perencanaan pada diagnosa defisiensi pengetahuan adalah untuk menata laksanaan terhadap penyuluhan penyakit kehamilan resiko tinggi. Yang keempat, tujuannya yaitu menggambarkan implementasi keperawatan defisiensi pengetahuan tentang penyakit pada klien kehamilan resiko tinggi, dengan teorinya sebagai berikut. Dengan kasusnya, penulis melakukan penelitian kesehatan pada klien terkait kehamilan risiko tinggi dan akibatnya dengan menggunakan leaflet. Penulis juga membantu membuat lingkungan rumah nyaman dan sehat. Penulis juga memotivasi klien untuk datang ke puskesmas guna memeriksakan kehamilannya. Pembahasannya yaitu dalam pelaksanaan tindakan sesuai dengan tindakan yang direncanakan, yaitu pengajaran proses penyakit dengan pendidikan kesehatan. Kesimpulannya, pasien kooperatif ketika diberitahu terkait kehamilan risiko tinggi hingga bersemangat untuk melakukan pemeriksaan. Yang kelima, yaitu tujuannya menggambarkan evaluasi keperawatan dengan teorinya sebagai berikut. Dengan kasus, data subjektif, Nyonya R mengatakan sekarang jadi sudah semakin mengetahui banyak tentang ibu hamil dengan risiko tinggi, memahami pengertian, serta bahaya yang timbul. Dan Nyonya R pun akan menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan rajin olahraga. Data objektifnya, Nyonya R tampak mampu menyebutkan yang termasuk kehamilan resiko tinggi, tanda bahaya, pencegahan yang dapat dilakukan untuk kehamilan dengan resiko tinggi. Pembahasannya, setelah dilakukan penkes pada Nyonya R, kini Nyonya R menjadi lebih menjaga kehamilannya dan akan melakukan pemeriksaan rutin. Kesimpulannya, Nyonya R paham dengan pengkajian kesehatan yang diberikan, serta akan menjalankan anjuran penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.